Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu semangat. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar matematika. Materi yang akan kita pelajari yaitu pengolahan data. Nah, beberapa materi diantaranya adalah ada membaca, mengumpulkan data, kemudian menyajikan data, ada dalam bentuk daftar, tabel, kemudian ada dalam bentuk diagram batang yang nantinya masing-masing ini kita akan belajar bagaimana cara membuatnya ya, sekaligus bagaimana cara membaca data tersebut. Nah, yang pertama, bagaimana kita caranya mengumpulkan data? Apa data itu? Data adalah sekumpulan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, untuk mengumpulkan data, caranya bisa dilakukan pencatatan langsung ataupun bisa dengan mengisi lembar isian ya. Nah, misalkan kita mau mengumpulkan data berat badan ya, kita bisa langsung ya mengukur berat badan dengan timbangan kemudian mencatatnya. Nah, itu adalah mengumpulkan data secara langsung ya. Nah, untuk dengan lembar isian kita bisa membagikan ya lembar isian kepada teman-teman, misalkan kalau misalkan kita mau mengukur berat badannya teman, mau mengumpulkan data berat badan teman, kita bisa membagikan lembar isian agar diisi kemudian dikumpulkan kita lagi sehingga kita mendapatkan data yang kita butuhkan. Nah, setelah data kita dapatkan, maka kita bisa menyajikan data tersebut ya. Nah, untuk menyajikan data ini bentuknya ada 3 anak sekalian, ada dalam bentuk daftar, ada tabel, kemudian ada diagram batang. Untuk daftar ya, kita cukup menuliskan ya data-data yang setelah terukur ya. Misalkan di sini kita menimbang ya berat badan siswa satu kelas. Nah, untuk dalam bentuk daftar kita cukup menuliskan saja ya. Misalkan di sini ada 26 kilo, 28 kilo, 24 kilo dan seterusnya. Kita tuliskan semuanya ya sampai sejumlah siswa ya. Nah, ini adalah menyajikan data dalam bentuk daftar. Kemudian dalam bentuk tabel ya, kita buat sebuah tabel seperti ini anak sekalian. Kemudian kita lihat ya berat badan yang paling kecil berapa, berat badan yang paling besar berapa. Kemudian kita kelompokkan ya. Nah, di sini berat badan yang paling kecil 24, kemudian 25, 26, 27, 28 ya yang paling berat. Nah, kemudian kita hitung ya dari data yang kita dapatkan itu untuk berat 24 kilo itu ya ada berapa anak. Nah, di sini kita hitung ya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi untuk berat 24 kilo ada 5 kita tulis dan seterusnya seperti itu ya. 25 ada 6, 26 ada 4, 27 ada 8, 28 ada 7. Nah, ini namanya menyajikan data dalam bentuk tabel sehingga kita akan lebih mudah ya untuk nanti membacanya ya. Kalau kita lihat antara daftar dengan tabel lebih enak tabel ya. Kemudian ada satu lagi yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Nah, kalau tadi kita sebelumnya dalam bentuk tabel, sekarang diagram batang ya. Jadi untuk diagram batang ini yang pertama ya, kita membuat garis ya, vertikal dan horizontal ya. Garis vertikal ini garis Y, sumbu Y. Garis horizontal itu garis sumbu X. Nah, kemudian untuk yang sumbu X ini untuk menunjukkan nilai dari berat badan yang kita dapatkan ya, yang kita ukur. Kemudian yang vertikal ini untuk menunjukkan nilai banyak dari siswanya. Nah, setelah kita buat sumbu Y dan sumbu X, baru kita membuat batangnya ya. Jadi misalkan yang pertama adalah berat badan yang pertama 24 kilo. Ini 24 kilo. Nah, 24 kilo berapa? Ini tadi 24 kilo ada 5 anak. Nah, kita membuat persegi panjang ya. Persegi panjang sampai ke nilai 5 di sini. Nah, ini skalanya nanti kita sesuaikan ya.
kita sesuaikan. Jadi kalau misalkan nanti ya beratnya itu banyaknya atau frekuensinya, banyak siswanya itu misalkan di angka puluhan, misalkan 20, misalkan 30 ataupun 50, itu nanti skalanya kita sesuaikan. Tidak bisa dari 0 ke 1 gitu, nanti terlalu panjang ya, nanti bakalan panjang ini garisnya. Maka kita harus membuat skalanya, sesuaikan, kita membuat skalanya seperti itu. Jadi misalkan kalau angkanya di puluhan ya kita membuat misalkan 0, 10, 20, 30, 40, 50. Itu namanya skalanya ya. Kalau misalkan data banyak siswanya itu di rentang misalkan belasan ya. Jadi ada banyak di 4, ada banyaknya di 18, ada banyaknya di 20. Maka kita bisa menggunakan skala angka genap, misalkan mulainya dari 0, kemudian 2, 4, ya, 6, 8, 10. Nah, seperti itu. Jadi diusahakan nanti itu dengan skala itu kita bisa membuat gambar yang sesuai. Jadi gambarnya enggak terlalu besar, terlalu kepanjangan nanti diagram batangnya. Nah di sini kita membuat diagram batangnya seperti ini ya. Kemudian misalkan 25 kilo ada 6 anak. Nah, 25 kilo kita lihat 6 di sini, kita buat persegi panjang sampai di angka 6 ya, dan seterusnya ya. Ini di angka 4 kita sesuaikan dengan banyak siswa. 27 kilo ada 8, 28 ada 7 ya, seperti itu anak-anak sekalian. Jadi, kemudian membaca data. Nah di sini Ustaz punya data dalam bentuk daftar ya. Jadi dalam bentuk daftar ini kita bisa membaca ini, misalkan di sini jumlah siswa dengan berat badan 26 kilo. Kita hitung satu-satu ya. Nah, kita mau hitung ya, 26 anak ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sudah, cuman ada 4 aja ya. Kemudian berat badan yang paling banyak. Nah ini kita harus membuat daftar dulu ya. Jadi kita lihat kalau kita belum punya dalam bentuk tabel ya, kita daftar dulu. 24 ada, kita hitung ya. 24 ada berapa, 25 kilo ada berapa, 26 ada berapa, 27 ada berapa, 28 ada berapa. Nah di sini agak ini ya, tantangannya di penyajian data dalam bentuk daftar. Jadi kita harus mendaftarnya dulu ya. Kita harus mengelompokkannya dulu. Berat badan yang paling banyak dimiliki siswa ini sudah ngitung ya. Yang paling banyak di sini yang muncul adalah berat badan 27 kilo. Kemudian yang paling sedikit adalah 26 kilo, cuman 4 anak. Kemudian selisih jumlah siswa berat badan 25 dan 27. 25-nya ada berapa? 25-nya kita hitung ini 25, 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau berat badan yang 27 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, jadi 8 dikurangi 6 ya, sehingga 2. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian kita lanjut ke membaca data tabel. Untuk tabel ini relatif lebih mudah ya, karena sudah dikelompokkan, sehingga kita bisa lihat ini. Jumlah siswa dengan berat badan 26 kilo, langsung kelihatan 4. Berat badan yang paling banyak dimiliki. Yang paling banyak dimiliki anak. Ini ada 8 anak berapa? Berat badan 27 kilo. Berat badan yang paling sedikit 4 anak ini 26 kilo. Selisih antara 25 dan berat badan 27. Seperti 6 dan 8 selisihnya 2. Selesai. Ya. Jadi untuk tabel relatif lebih mudah ketika kita membaca datanya. Kemudian untuk diagram batang juga hampir sama dengan tabel ya. Kita lebih mudah. Jumlah anak berat badan 26 kilo. 26 kilo kita lihat 26. Kita luruskan. Ini 4 ya kita dapatkan. Kemudian berat badan paling banyak otomatis persegi panjangnya, batangnya paling tinggi ini ya. 27 kilo ya, yang paling tinggi 27 kilo. Berat badan yang paling sedikit dimiliki siswa. Kita lihat diagram batang paling pendek ya. 26 kilo ya. Selisih antara 25 kilo dan 27 kilo. 27 ada 8,
25 ada 6, 8 kurangi 6, 2. Selesai. Ya. Jadi untuk tabel dan diagram batang relatif lebih mudah ketika kita membaca datanya ya. Oleh karena itu memang dibuat ya penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang untuk memudahkan kita dalam membaca data. Ya. Demikian anak-anak sekalian ya. Materi untuk pengolahan data ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.